kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Salawat salam kita sampaikan kehadirat Rasulullah yang kita nantikan syafaatnya. Pada siang hari ini kita akan mengulas satu tema ringan yang berjudul berapa masa sujud. Jemaah yang dirahmati Allah, sujud ini merupakan satu bentuk ibadah. Di dalam ibadah sholat jelas bahkan salah satu dari amalan yang sangat penting di dalam sholat kita adalah sujud. Dan itu sering disebutkan mewakili ibadah sholat itu sendiri. Rukuk dan sujudlah kalian, itu maksudnya adalah menunaikan ibadah sholat. Sehingga sujud ini merupakan satu hal yang sangat penting. Di luar ibadah sholat, kita juga mengenal ada beberapa macam sujud. Di samping sujud yang kita kenal di dalam ibadah sholat itu sendiri. Nah, jemaah rahimahullah, selain sujud yang merupakan rukun sholat yang kita tunaikan setelah kita iktidal, kemudian kita sujud dua kali dengan diselingi duduk di antara dua sujud itu, kita juga mengenal ada beberapa macam jenis sujud yang lain. Nah, kita akan mengulas tema ini. Yang pertama, jemaah sekalian, adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi sebagaimana namanya, sahwi itu salah satu artinya adalah lupa. Maka sujud sahwi ini adalah sujud yang kita kerjakan ketika kita lupa dengan hal tertentu di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Tetapi tidak semua jenis lupa itu kemudian mensyariatkan sujud sahwi. Nah, nanti ada apa saja yang kiranya menjadi hal yang kemudian membuat kita dituntunkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, tidak semua jenis lupa ya. Misalnya kita lupa tidak baca Fatihah gitu ya. Begitu takbir karena dari tadi nenen setelah ingin baca surah Al-Qari'ah misalnya, nah kita kemudian lupa baca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung Al-Qari'ah. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah sujud baru ingat, oh tadi itu belum baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, itu bukan termasuk lupa yang kemudian mensyariatkan sujud sahwi. Karena membaca Al-Fatihah ini kan rukun sholat ya. Satu hal yang harus ditunaikan ya. Misalnya kita sholat sendiri kan nggak ada yang ingetin kan. Kalau jadi imam biasanya kalau keliru ada yang mengingatkan ya. Subhanallah, berarti ada yang salah ya. Atau misalnya kita lupa niat sholat, mestinya sholat zuhur tapi kok niatnya sholat asar gitu. Karena sholat zuhur sudah mepet waktu asar gitu. Di waktunya sholat asar ya. Nah, kita salah niat. Nah, baru ingat nanti kok kayaknya niatnya sholat asar padahal sholat zuhur gitu. Nah, lupa yang jenis ini tidak bisa atau tidak mensyariatkan dilakukannya sujud sahwi. Yang dilakukan apa kemudian? Yang dilakukan adalah i'adah. I'adah itu artinya mengulangi lagi sholat kita. Karena itu kekurangan rukun. Nah,
Sujud sahwi adalah sujud karena lupa, dikerjakan di dalam sholat. Kapan waktunya? Setelah selesai membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Jadi orang itu biasanya menyebut tasyahud itu dengan tahiyat, mungkin lebih familiar gitu ya. Kalau tahiyat itu merujuk pada kalimat at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, mengapa kemudian disebut tahiyat? Karena merujuk kepada kalimat itu, maka disebut tahiyat. Tetapi juga orang sering mengistilahkan dengan tasyahud. Ya, tasyahud itu ya kalimat asyhadu itu, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna, nah itu tasyahud. Ya. Jadi tahiyat dan tasyahud itu merujuk pada pengertian yang sama. Karena di dalam duduk kita di tahiyat akhir itu ada dua rukun di sana, atau tiga bahkan. Yang pertama adalah tasyahud akhir itu, ya, mulai dari at-tahiyatu lillah tadi. Kemudian yang kedua adalah bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Yang bagusnya sampai innaka hamidum majid. Nah, itu rukun ketika kita tasyahud akhir. Nah, kemudian setelahnya kalau mau menambahkan doa itu disunahkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri sampai wa min fitnati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu sunnah. Nah, rukun yang ketiga adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu rukun yang ketiga ketika kita sujud. Nah, ketika kita duduk tasyahud akhir. Nah, jadi waktu kita menunaikan sujud sahwi adalah ketika kita sudah selesai membaca tahiyat akhir. Ya, innaka hamidum majid. Ya, tahiyat akhir dan sholawat gitu ya. Nah, kalau kita mau menambahkan dengan bacaan doa setelahnya, ya setelah doa. Ya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, sebelum salam kita sujud sahwi. Di sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Sebelum salam dilakukan sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, sujud. Kemudian namun seperti kita duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Kemudian habis itu bangun. Setelah itu langsung salam ke kanan dan ke kiri. Nah, itu waktu menunaikan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu jamaah sekalian, apa yang mensyariatkan sujud sahwi atau apa sebabnya? Nah, tadi sudah kita sampaikan tidak semua jenis lupa itu mensyariatkan sujud sahwi. Kalau lupa perkara yang sangat penting tadi, tidak niat sholat, beliau niat, tidak baca Fatihah, ya itu bukan sujud sahwi, tapi mengulangi sholat. Apalagi kalau wudhu gitu, jelas gitu. Kalau di zaman Nabi itu pernah ada orang yang habis sholat itu kanan oleh Rasulullah itu kakinya itu ada yang nggak basah sebagian, ya, nggak basah sebagian, berarti kan tidak terbasuh air. Rasulullah itu soal itu. Tentu sahabat ini barangkali tidak sengaja gitu ya. Nah, itu Rasulullah kemudian menegur sahabat tadi dan memerintahkan untuk mengulangi wudhunya sekaligus mengulangi sholatnya, karena yang tadi kan wudhunya tidak sah, jadi implikasinya ya sholatnya tidak sah. Nah, jadi yang mensyariatkan atau menyebabkan kita dituntutkan melakukan sujud sahwi adalah pertama, kita ragu-ragu dalam bilangan rakaat yang kita kerjakan. Jadi misalnya kita sholat sendiri gitu ya. Kalau sholat jamaah biasanya jarang. Ya, kemudian keliru ya. Karena kalau jadi makmum kan otomatis ngikuti imam.
juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lupa ya, atau ragu-ragu ya, ragu-ragu tepatnya sholat zuhur gitu. Kita itu ragu-ragu ini sudah 4 atau baru 3 gitu ya. Ini sudah 4 atau baru 3, karena mungkin saking khususnya gitu ya, atau saking mana-mana pikirannya gitu ya. Ini sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, para ulama ahli fikih menuturkan kalau kita ragu-ragu apa sudah 4 atau baru 3, dan kadar keraguannya itu ya berimbang gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah ambillah bilangan yang lebih kecil. Kalau 3 atau 4 ya, kita mengambil 3, mengambil yang 3, karena yang 3 itu pasti, sementara yang 4 itu belum tentu gitu ya. Ya meskipun bisa jadi sudah 4 gitu kan, namanya juga karena kita ragu-ragu dan tidak memiliki satu keyakinan gitu. Tapi para ulama ahli fikih menuntutkan ambil yang 3, ambil yang 3. Berarti kalau kita sholat zuhur ya tambah 1 lagi rakaatnya. Nah, sudah kita tambah 1 lagi rakaatnya, itu pun kan belum menjadi jaminan kita benar-benar sholat zuhur itu 4 rakaat kan. Bisa jadi mungkin 5 gitu ya, bisa jadi kan. Nah, oleh karena itu kemudian ketika kita selesai membaca tahiyat akhir, selesai membaca sholawat innaka hamidun majid, kalau mau langsung salam atau membaca doa sebelumnya, nah sebelum salam kita sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, sujud, namun sujud lagi Allahu Akbar, setelah bangun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sujud sahwi. Atau sebab yang lain misalnya kita lupa mengerjakan tahiyat awal ya. Nah tahiyat awal ini kan termasuk pekerjaan sholat yang hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, tapi tidak sampai wajib, tidak sampai wajib ya, sunnah. Jadi seandainya ketinggalan itu sholat kita masih sah. Tetapi kalau ketinggalan itu kan agar kemudian kita tetap mendapatkan pahala tahiyat awal itu, gantilah dengan sujud sahwi. Nah misalnya kita lupa ini sholat zuhur di rakaat kedua, mestinya kita duduk tahiyat awal, kemudian kita berdiri. Nah kalau sudah berdiri tegak, itu tuntunan fikih itu mengajarkan tidak usah kembali duduk, kecuali kita berdirinya belum tegak. Nah masih baru separuh gitu ya, proses berdiri, lupa belum tahiyat awal, duduk lagi nggak apa-apa. Jadi kalau sudah berdiri, sudah bersedekah, itu para ulama ahli fikih mengajarkan terus nggak usah duduk tahiyat awal. Mengapa? Karena kita sudah masuk ke pekerjaan rukun sholat berikutnya, dan itu rukun, jangan dikalahkan dengan yang sunnah begitu maksudnya. Termasuk misalnya sholat hari raya Idul Fitri kan, itu kan ada takbirnya gitu ya. Kalau takbir di rakaat pertama rata-rata ingat. Nah takbir di rakaat kedua itu kadang-kadang ada yang sholat lupa, berdiri Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum takbir yang 5 kali gitu ya. Nah ini para ulama ahli fikih mengatakan sudah lanjutkan saja, malah jangan kemudian sudah baca Fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin, karena ingat Allahu Akbar, itu malah tidak boleh menurut para ulama. Mengapa? Karena takbir yang 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua pada sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Maka ketika sudah sampai pada pekerjaan yang wajib, ya kita tidak perlu kemudian kembali yang sunnah tadi ya. Nah jadi itu kasusnya seperti itu. Nah termasuk tadi yang tahiyat awal tadi ya,
tahiyat awal kita sudah berdiri, ya sudah, lanjutkan saja. Nanti kita ganti dengan sujud sahwi. Kecuali masih separuh berdirinya, ya, belum tegak, itu nggak apa-apa, kembali dulu. Kalau sudah berdiri tegak, apalagi sudah baca Fatihah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, belum tahiyat awal, kemudian kembali duduk, itu malah nggak boleh, ya. Karena kita sudah masuk ke pekerjaan rukun. Nah, sementara tahiyat awal itu rukunnya sunnah. Nah, jadi prakteknya sama seperti tadi. Sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Nah, jamaah sekalian, apa hukum sujud sahwi? Hukum sujud sahwi itu bukan merupakan perkara yang wajib. Jadi tidak wajib sujud sahwi itu. Hukumnya sunnah, ya sunnah yang ditegakkan. Jadi seandainya pun kita ngeyel gitu ya, sudah lupa kita tahiyat awal, tapi tetap tidak mau sujud sahwi gitu ya, ya masih sah sholatnya, karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi seandainya tidak sujud sahwi itu tetap sah sholat kita, hanya ya imam-imamnya ini kan bagian dari keutamaan ya kita amalkan. Ragu-ragu dalam bilangan rakaat gitu ya. Kemudian antara 3 dan 4 kita milih 3. Nah, setelah itu sebelum salam kita tidak sujud sahwi, itu juga tetap sah salat kita. Jadi para ulama fikih itu bersepakat bahwa hukum sujud sahwi itu sunnah, sunnah yang ditekankan, bukan atau tidak sampai pada taraf wajib. Nah, kemudian jamaah sekalian, apa yang kita baca ketika sujud sahwi? Nah, umumnya dulu kita belajar dari kecil itu yang dibaca ini subhanallah ya la yasbu, ya boleh. Bahkan kita membaca tasbih saja subhanallahil a'la boleh. Ada lagi bacaan yang lain subuh kudus, nah itu juga boleh. Jadi intinya sujudnya bacaannya tasbihnya. Boleh bacaan ini, bacaan yang kita baca dalam sujud pun juga boleh. Tapi karena mungkin dulu kita diajarkan ini dari kecil ya, kita biasanya membaca ini ya baik saja. Subhanallah ya la yasbu, Maha suci dan yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah itu artinya. Nah itu yang pertama jamaah sekalian, sujud sahwi. Ini sujud yang ada di dalam sholat. Ya. Kemudian yang kedua itu sujud yang bisa dilakukan di dalam sholat dan juga di luar sholat. Namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah itu artinya membaca, tapi lebih spesifik yang dimaksud membaca di sini membaca Al-Quran. Tilawah. Kalau qiraah itu membaca juga, tapi bisa membaca apapun ya. Qiraah untuk membaca buku, membaca kitab. Kalau tilawah itu biasanya membaca yang dipakai secara khusus untuk membaca Al-Quran. Istilahnya tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar. Jadi bisa yang membaca, bisa yang mendengar. Ya. Bacaan ayat Al-Quran yang mengandung ayat sajdah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi bisa dilakukan di dalam sholat, bisa juga ketika di luar sholat. Misalnya kita sedang mengaji tadarus di rumah gitu ya, tiba-tiba kita sampai pada ayat sajdah. Ayat sajdah itu di dalam Al-Quran ada 15 atau 14 tempat. Ada yang mengatakan 14, ada yang 15. Biasanya di pinggir halaman itu ada tanda mihrabnya ya, ada tulisannya sajdah gitu ya. Di tengah ayat itu juga biasanya dikasih tanda pengimaman gitu ya. Nah itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi kalau kita lagi tadarus misalnya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, kalau kita punya wudu, karena sujud tilawah ini harus dengan wudu, yang punya wudu. Al-Qur'annya diletakkan, kemudian kita sujud sekali, sujud tilawah. Nah, yaitu sunnah berpahala. Kalau di dalam sholat, nah itu juga kalau kita pas membaca
membaca ayat sajdah, ya, itu juga kita dianjurkan untuk sujud. Kalau di juz amma itu ada dua tempat, di surat Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq di 19. Wasjud waqtarib. Nah, kita kemudian sujud. Allahu Akbar. Kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Oh, berarti ini sujud tilawah. Belum rukuk sudah sujud. Oh, ini berarti sujud tilawah. Jangan kemudian ini aliran sesat ini. Pura-pura rukuk gitu. Oh, ini namanya sujud tilawah. Itu hanya sekali sujudnya. Kemudian setelah itu imam akan berdiri lagi dan melanjutkan bacaan. Kalau tidak melanjutkan bacaan, ya akan rukuk. Ya. Jadi seperti itu tata caranya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini disyaratkan punya wudu. Jadi kalau di luar sholat ya dalam keadaan punya wudu. Kalau di dalam sholat jelas, karena sholat kan harus punya wudu dan menutup aurat. Ya. Sehingga di dalam kondisi di luar sholat dalam keadaan tidak berwudu, maka cukup kita membaca tasbih sebagai gantinya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini bacaannya sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Agak panjang, kalau tidak hafal ya kita bisa membaca bacaan dalam sujud itu. Subhana rabbiyal a'la juga tidak apa-apa. Atau subhanallah juga boleh. Jadi ini bacaannya bukan keharusan, tapi kalau hafal ya lebih baik karena ada riwayat hadisnya. Nah, itu sujud tilawah. Nah, adapun ayat sajdah itu, nah ini saya tuliskan. Nah, nanti bisa untuk mengingatnya. Ada 15 tempat, ya. 14 tempat dalam pendapat yang lain. Ya. Jadi kalau kita ketemu pas membaca ayat itu, kita disunahkan sujud sekali, sujud tilawah. Tapi biasanya kalau di masjid belum terbiasa, ini perlu ada baiknya untuk disampaikan. Ini imam akan melakukan sujud tilawah. Karena kalau tidak kadang-kadang bisa menimbulkan dalam tanda kutip huru hara gitu. Saya pernah yang mencoba di imamnya sujud tilawah, makmum ini terbagi tiga. Yang pertama itu kelompok yang merasa imam itu keliru, langsung subhanallah, dianggap belum rukuk sudah sujud. Kelompok yang kedua itu kelompok yang bingung antara mau sujud atau tidak, hanya dia berdiri saja gitu. Nah, kelompok yang ketiga yang tahu. Ini terlihat tidak terlalu banyak, yang tahu otomatis mengikuti imam. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, sujud syukur. Nah, sujud syukur ini dilakukan hanya di luar sholat. Kalau yang di atas tadi, sahwi hanya di dalam sholat, tilawah bisa di luar sholat, bisa di dalam sholat. Sujud syukur di luar sholat. Kapan sujud syukur dilakukan? Kalau kita merasa menerima anugerah yang besar gitu ya dari Allah. Ya, kalau nikmat setiap hari kita dapat nikmat Allah, tapi tidak disyariatkan untuk kita sujud syukur terus-menerus gitu ya. Jadi pada umumnya sujud syukur ini untuk kenikmatan yang spesial dalam kehidupan kita, misalnya, oh anak kita baru lulus ujian, oh kita diselamatkan oleh Allah, oh kita mendapatkan nikmat tertentu misalnya, oh kita punya hajat mampu misalnya sudah terlaksana dengan baik. Nah, sujud syukur. Sujud syukur ini ekspresi rasa terima kasih kita kepada Allah, dan itu disunahkan. Sujud syukur dilakukan sebaiknya kita punya wudu, ya, punya wudu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak pun ada sebagian ulama yang membolehkan. Misalnya spontanitas, kita habis lihat pengumuman anak kita diterima di UGM, bisa langsung sujud di situ juga. Sebagian ulama membolehkan, tapi banyak juga yang mengatakan lebih baik punya wudu. Nah, sujudnya nanti misalnya pas di rumah itu juga boleh, tidak harus spontanitas. Tapi spontanitas juga boleh. Ya. Nah, yang diperhatikan menutup aurat, ya, menutup aurat menghadap kiblat sujudnya ya. Kalau ada pemain bola habis mukulin langsung sujud, ini nggak ada kiblat itu bisa. Ya, itu kita apresiasi saja lah, mungkin bentuk kegembiraan dan ya salah satu nuansa religius gitu daripada kemudian yang lain gitu. Itu baik saja, walaupun mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan karena belum tahu. Jadi menghadap kiblat, menutup aurat.
sujud syukur. Nah itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah beberapa terkait macam-macam sujud yang kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita ya, dan bisa kita amalkan. Kalau yang sujud sahwi ya tidak usah diamalkan dalam arti ya, kita jangan lupa itu lebih baik gitu ya. Kalau sudah tidak mengamalkan sujud sahwi kan berarti kita tidak lupa dalam sholat kita. Tapi kalau kita bisa lupa dan mengalami hal tertentu ya kita sujud sahwi. Nah sujud tilawah, sujud syukur ini yang barangkali belum begitu familiar dari sisi tata cara dan syariatnya dengan masyarakat kita. Baik, demikian jamaah rahimahullah. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Pak. Tadi katanya dengan sujud tilawah yang dilakukan dalam baca Quran ataupun sholat. Jadi dikatakan untuk yang ayat terakhir tadi sujud waktu tarik itu ada sujud tilawahnya. Sementara ketika itu dilakukan sholat, berarti kan mau rakaat. Berarti dia mau ruku. Nah, apakah itu sujud tilawah dulu atau ruku? Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana untuk memberitahu bahwa nanti kan ketika baca surat tadi selesai, kan kita lakukan kan tidak. Nah itu ada kemungkinan jamaah itu ruku. Sementara kita sujud. Jadi menurut saya bagaimana penjelasannya Pak? Baik Bapak, betul. Ketika di surat awal itu masih di akhir surat, sehingga kemudian bisa jadi juga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda di kalangan makmum gitu ya. Kalau tata caranya ya itu selesai pas surat tarik, kemudian kita langsung sujud tilawah Allahu Akbar. Setelah sujud sekali, kemudian kita bangun Allahu Akbar, bangun berdiri seperti biasa. Kemudian kalau mau nambah surat boleh gitu ya, tapi kalau enggak kan memang satu surat cukup gitu ya. Kalau sholat sunnah itu satu dua surat itu tidak masalah. Kemudian setelah kita berdiri, kemudian takbir untuk ruku. Tata caranya begitu. Itu berdiri, baru takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Kemudian yang tidak, kemudian sujud lagi yang merupakan sujud rukun sholat. Nah, tata caranya seperti itu. Ya walaupun kalau tidak sujud tilawah juga nggak apa-apa. Ini sunnah gitu ya. Cuma kan kita dalam rangka untuk wawasan kita dan untuk barangkali bisa kita amalkan, bagian dari nilai tambah kita di dalam beribadah. Nah, caranya akan lebih baik misalnya agar tidak menimbulkan kegaduhan gitu ya. Yang sebelumnya dikasih tahu makmumnya lebih baik. Paling tidak untuk edukasi juga kan, mengenalkan salah satu sunnah gitu ya. Mengenalkan salah satu sunnah. Nanti imam akan melaksanakan sujud tilawah sambil diajarkan caranya, dan makmum juga nanti dia memahami salah satu di antara sunnahnya. Barangkali termasuk jarang dipraktekkan. Ya, di lingkungan saya juga nyaris di masjid juga saya belum pernah menjumpai gitu. Tapi kalau mau diamalkan baik, ini kan namanya ilmu gitu ya. Kalau tidak kan jadi nanti orang menjadi terasing, malah nanti betul dikira aliran sesat gitu kan. Kalau nggak tahu gitu ya. Nah, seperti sholat berdana dulu kan jarang di masyarakat ya, sekarang sudah sering banyak yang mempraktikkan. Sujud tilawah ini juga baik untuk diamalkan. Tapi karena ayat-ayatnya tidak begitu familiar yang mudah dihafal anak ya barangkali ya anak ya lebih mudah. Kalau insikok saya beberapa kali mencoba, ya saya kasih tahu dulu jangan nanti akan sujud tilawah. Hanya kadang-kadang yang menjadi masalah yang lambat gitu kan banyak juga yang lambat gitu yang masuk gitu. Ya mungkin itu Bapak. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.